Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjutkan ke definisi inklusi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusi sosial adalah upaya untuk mengajak dan merangkul segenap sumber daya manusia dalam sebuah kerjasama demi kehidupan yang lebih bermartabat, adil, saling menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada. Kita ketahui Indonesia itu merupakan negara yang beraneka ragam suku, bangsa, agama, tetapi di dalam kebinekaan itu Indonesia tetap rukun. Jadi satu Indonesia, walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Itu sama-sama orang. Jadi nantinya di inklusi sosial ini, walaupun berbeda, kita merasa dalam satu bangsa. Lalu keberagam karakteristik individu manusia itu apa saja? Yang pertama adalah keberagam jenis kelamin. Kita ketahui ada kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui jenis kelamin ini tentunya sesuai dengan harkatnya, tabatnya, sesuai dengan kodratnya, kita bisa membedakan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Kalau laki-laki untuk kegiatan gotong royong misalnya, kalau laki-laki ini cenderung pada kegiatan fisik, sedangkan perempuan itu pekerjaan yang lebih ringan. Ini dengan demikian kita harus memahami keberagaman jenis kelamin. Yang kedua, keberagaman ras atau suku. Dengan berbagai macam suku, ras yang ada di Indonesia, tentunya ini menjadi sumber kekayaan bagi negara Indonesia. Dengan mempelajari ini, kita akan lebih memahami wawasan tentang Nusantara itu semakin bertambah. Selain itu, dengan memahami karakter ini, maka kita saling menghargai ya dengan adanya perbedaan ras dan suku. Keberagaman individu manusia yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh keberagaman pengetahuan dan kecerdasan. Setiap orang memiliki kecerdasan yang harus diasah. Keberagaman ini akan membawa banyak hal positif. Yang lebih pintar akan bisa membantu yang lebih belum paham, sehingga nantinya akan terbentuk lingkungan yang baik. Selanjutnya, keberagaman yang keempat adalah keberagaman keyakinan dan agama atau agama, di mana di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Setiap orang memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing. Melalui keberagaman karakteristik individu ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati satu sama lain. Sekaligus hidup rukun bertetangga tanpa membedakan keyakinan atau agama yang dianut oleh tetangga kita. Berikutnya, keberagaman individu dipengaruhi oleh hobi ya. Banyak hobi yang bermacam-macam, tentunya dari hobi itu menemukan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini muncul karena memang sama-sama mempunyai kegiatan yang sama atau hobi yang sama. Yang keenam adalah keberagaman umur. Jadi karakteristik dari mulai bayi sampai kakek-kakek itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang berbeda tentunya. Keberagaman usia bisa menemukan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua akan menyayangi serta bisa membimbing yang lebih muda, dan yang muda akan berusaha menghormati yang lebih tua. Yang ketujuh, keberagaman tentang kepribadian, di mana setiap manusia itu unik ya, dan pasti berbeda satu dengan yang lain. Hal ini bisa menciptakan hidup rukun satu sama lain. Kita bisa mengetahui sifat-sifat atau karakter dari orang. Kita juga dapat mengatur sikap apabila berjumpa dengan orang tertentu. Itu keberagaman ada di individu. Lalu bagaimana keberagaman dalam demokrasi? Akan keberagaman ini tentunya akan berdampak pada hak pilih ya. Jadi dengan keberagaman itu tetap saja warga Indonesia mempunyai dua hak pilih. Hak pilih yang pertama adalah namanya hak pilih aktif, yaitu hak untuk memilih bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Yang kedua namanya hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR,
dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang telah memenuhi syarat memenuhi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Lalu apa saja syarat-syarat dari hak-hak tersebut? Syaratnya tentunya sesuai dengan hak pilihnya. Kalau hak pilihnya adalah aktif, hak pilih aktif, tentunya yang menjadi pertama adalah warga negara Indonesia. Setelah itu dia genap usia 17 tahun, terus terdaftar di DPT dan tidak terganggu jiwanya. Yang berikutnya untuk hak pilih pasif, gimana syaratnya? Syaratnya sama warga negara Indonesia. Usianya ini malah minimal 21 tahun ya. Sejak terhitung sebagai calon tetap atau daftar calon tetap. Terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di Indonesia, dan lain-lainnya masih banyak lagi tentang hak pilih pasif syarat-syaratnya. Lalu bagaimana peran individu dalam demokrasi? Di Indonesia kita berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28E ayat yang ketiga. Dengan demikian, maka prinsip dasar dari demokrasi adalah kebebasan individu yang termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi dalam memilih itu mempunyai kebebasan. Tetapi kebebasan itu tentunya dibatasi dengan kebebasan yang lain. Kebebasan individu itu juga tidak berarti bebas sepenuhnya. Kebebasan individu seorang masih dibatasi oleh kebebasan individu yang lain dan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu bagaimana peran peserta didik dalam demokrasi di lingkungan sekolah? Tentu saja perannya adalah aktif berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Sebagai pertanyaan evaluasi diri, yang pertama, sebagai seorang pelajar, apa upaya yang dilakukan sebagai bentuk keikutsertaan dalam demokrasi di lingkungan sekolah? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai calon ketua OSIS yang berbeda agama dengan Anda? Yang ketiga, bagaimana peran aktif yang dapat Anda lakukan dalam memeriahkan pemilihan ketua OSIS? Yang keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai kriteria ketua OSIS demikian untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.